Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu memiliki semangat di hari yang baru, hari karunia Tuhan. Hari ini Rabu 13 Oktober 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Limpah syukur dan terima kasih kami sampaikan, kami haturkan kepadamu Tuhan Allah kami, untuk segala cinta kasih, pemeliharaan dari Tuhan. Walau dalam keadaan sulit, walau dalam keadaan bermasalah, walau dalam keadaan bergumul karena banyak hal, tapi cintamu tetap kami nikmati. Kami akan baca dengar firman Tuhan. Kami mohon roh Tuhan sendiri menolong membimbing kami menjelaskan firman-Mu kepada kami, agar firman Tuhan menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi petunjuk, menjalani hidup karunia Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku,
sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari bacaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, saya beri judul renungan, perhatikanlah sesama. Perhatikanlah sesama. Di masa-masa pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, walau tentu kita bersyukur sudah mulai makin menurun, saling memperhatikan itu amat dibutuhkan. Amat dibutuhkan. Ada orang yang terpapar COVID dan terpaksa harus diisolasi. Ia membutuhkan perhatian. Ada orang yang berkekurangan. Ada orang yang mungkin kesulitan makan. Maka mari saling memperhatikan. Dan kita bersyukur karena terbangun di antara kita. Saling memperhatikan. Tetapi mungkin juga masih ada yang belum mau memperhatikan sesama. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memperhatikan sesama. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus sesungguhnya menegur orang-orang Farisi yang merupakan hamba-hamba uang. Di ayat sebelumnya, ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus mengatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu, hamba uang. Dan mereka mencemoohkan dia. Mereka mencemoohkan dia. Mereka mencemooh Yesus. Karena mereka sudah telanjur dikooptasi, dikuasai oleh uang. Dan bukannya menjadi hamba Allah yang benar. Karena itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Bagaimana orang yang kaya di masa hidupnya tidak memedulikan sama sekali Lazarus yang miskin. Ia berkelimpahan makanan dan berpakaian mewah. Tinggal di rumah yang mewah. Tetapi Lazarus sang pengemis yang amat lemah, bahkan anjing pun tak dapat ia usir.
yang bahkan hanya mengandalkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Ia sangat tidak dipedulikan oleh orang kaya itu. Orang kaya itu sangat tidak memperhatikan. Orang kaya itu tidak menolong. Hidup yang kontradiktif. Hidup yang bertolak belakang antara yang berpunya dan yang tidak berpunya. Antara yang kaya dan yang miskin. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, apa akibatnya dalam kekekalan dan keabadian? Juga ada hidup yang kontras. Orang kaya yang egois, yang tidak memperhatikan Lazarus yang miskin, justru menderita dalam lautan api, tersiksa di sana, dan mengharapkan keluarganya tidak sampai ke sana, tidak mengikuti dia ke sana. Sebaliknya Lazarus yang miskin oleh kasih karunia Tuhan, justru dibawa masuk dalam pangkuan Abraham. Bapak orang yang beriman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Karena memang Tuhan Yesus memerintahkan. Di Matius 25, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau membesuk aku. Dan orang-orang bertanya, kapankah itu terjadi? Dan Yesus menjawab, ketika engkau memberikannya kepada orang yang miskin, kepada orang yang hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Ketika kita telah memperhatikan sesama yang hina di sekitar kita, sesungguhnya kita telah memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan kepada sesama yang hina, yang miskin, yang lemah, kita telah beribadah. Kita telah melakukannya untuk Kristus. Karena Kristus telah melakukan untuk kita. Karena Ia telah berkorban untuk kita. Ia telah mengasihi kita. Maka otomatis orang yang menikmati kasih Tuhan pasti berbagi, pasti memerhatikan sesamanya. Tidak mungkin tidak. Maka jika ada orang Kristen yang tidak memperhatikan sesama, yang hina, yang lemah, yang miskin, yang tidak berdaya, maka kekristenannya palsu. Ia Kristen yang palsu. Ia bukan Kristen yang sejati. Ia bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati pasti memperhatikan sesamanya. Pasti menolong orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tak berdaya. Mari Bapak Ibu Saudara, makin tingkatkan keprihatinan kita, empati kita kepada sesama. Mari makin menolong, mari makin memperhatikan mereka yang miskin, yang tidak berdaya, yang lemah, yang sakit, yang dilanda konflik. Setidak-tidaknya kita bisa mendoakan mereka. Setidak-tidaknya kita bisa mendoakan mereka. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau ada materi kita bisa menolong, membantu. Kalau ada waktu kita bisa membesuk, kita bisa menolong. Mari ingat, menjadi berkat di sisa hidup kita. Hidup kita tak lama, tapi ada kekekalan menanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kiranya menegur, kiranya menguatkan kami untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan di hidup tersisa. Berkat-Nya akan melimpah untuk kita semua. Tuhan memberkati.